Buat teman-teman guru yang suka menggunakan PowerPoint, kalian harus punya alat yang satu ini. ClassPoint adalah add-ins yang bisa terinstall atau terintegrasi dengan PowerPoint Anda. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia di channel Ruang Edukator. Di video kali ini kita akan membahas satu platform yang merupakan platform kesukaan saya nih, namanya ClassPoint. Kenapa saya suka dengan platform yang satu ini? Karena sebenarnya ClassPoint ini fiturnya lengkap dan powerful banget. Sebagai pengguna setia PowerPoint, ClassPoint sangat membantu saya membuat pelajaran menjadi interaktif dan juga presentasi menjadi makin mudah. Namun sebelumnya, apabila teman-teman baru mampir di channel Ruang Edukator, mohon pertimbangkan untuk subscribe, karena siapa tahu konten-konten tutorial kita dapat menginspirasi teman-teman dan membuat kelas makin efektif. Buat teman-teman guru yang suka menggunakan PowerPoint, kalian harus punya alat yang satu ini. ClassPoint adalah add-ins yang bisa terinstall atau terintegrasi dengan PowerPoint Anda. Dengan add-ins ClassPoint, kita dapat mengubah slide presentasi kita menjadi slide presentasi yang interaktif. Dan bukan itu saja, tools presentasi dari ClassPoint sendiri ini cukup banyak dan lengkap loh teman-teman. Teman-teman bisa mengubah slide PowerPoint menjadi slide pertanyaan interaktif, membuat polling, membuat assessment, bahkan membuat quiz atau permainan. Lengkap banget kan fiturnya? Yuk sama-sama langsung aja ke tutorialnya. Untuk dapat menggunakan ClassPoint, karena tadi ya, ClassPoint ini adalah add-ins, artinya kita harus download dan install dulu di dalam laptop ataupun PC kita. Kemudian nanti pada saat kita menggunakan PowerPoint, maka itu udah langsung terinstall di dalamnya teman-teman. Pertama-tama kita pergi dulu ke websitenya ClassPoint ya, atau classpoint.io. Nah ini teman-teman bisa download di sini. Langsung aja pergi ke download. Ya, kemudian kita klik di sini teman-teman. By the way, untuk menggunakan ClassPoint ini ada requirement-nya ya, bahwa harus menggunakan, yang pertama-tama menggunakan Windows, artinya tidak bisa untuk Mac, masih belum bisa. Kemudian untuk requirement hardware-nya sendiri, teman-teman bisa baca di halamannya ClassPoint. Dan untuk operating sistemnya minimal Windows 10, ya, minimal Windows 10. Nah, kalau ini udah memenuhi, ya teman-teman udah memiliki ini sebagai technical requirement-nya, maka teman-teman bisa download. Langsung aja klik di sini, dan teman-teman akan langsung diarahkan untuk mendownload setup-nya. Oke, gitu ya. Karena aku udah download, maka aku langsung aja nih tunjukin ke teman-teman sekalian cara penggunaannya. Halo semuanya, setelah download ClassPoint, maka teman-teman akan bisa melihat satu tab tambahan baru nih di atas yang tulisannya Inno ClassPoint. Yang kalau kita klik, nah teman-teman harus sign in dulu ya di sini. Nanti ada pilihan sign in, teman-teman silakan sign in dengan akun. Jadi silahkan masukkan email, bikin password, dan lain sebagainya. Ini karena saya sudah sign in, jadi langsung keluar ya, namanya ada di sebelah kiri seperti ini. Dan kemudian teman-teman akan lihat berbagai fitur seperti yang ada di layar saya saat ini. Multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blanks, audio, dan video upload. Dan banyak lainnya ya. Hari ini kita akan bahas secara khusus menggunakan fitur-fitur yang ada di bagian ini, yaitu fitur-fitur bagaimana membuat slide PPT kita menjadi slide yang interaktif. Oke, langsung aja ya teman-teman sekalian. Ini saya sudah tuliskan beberapa contoh pertanyaan. Nanti bagaimana cara mendesainnya, gampang aja. Sebenarnya tidak merubah desain apapun dari PPT teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan PPT yang teman-teman desain sendiri, kemudian dengan background ataupun gambar-gambar seperti PPT pada umumnya. Hanya nanti pada slide yang teman-teman mau ubah menjadi slide pertanyaan, teman-teman tuliskan aja langsung pertanyaannya di sana. Saya kasih contoh ya teman-teman ya, apabila kita mau menggunakan pertanyaan word cloud, jadi jawabannya nanti akan berupa kumpulan kata gitu ya, seperti word cloud yang ada di Mentimeter, teman-teman bisa langsung aja tuliskan pertanyaannya, seperti yang ada di layar saya, bagaimana perasaanmu hari ini. Kemudian saya tinggal pilih word cloud. Nah, waktu saya klik word cloud akan terbuka satu window baru di sebelah kanan.
Nah, ini adalah window untuk melakukan settingnya, teman-teman sekalian. Kemudian keluar juga penanda word cloud. Nah, nanti teman-teman kalau mau penggunaannya, nanti kita harus mengklik di tombol ini, begitu cara menggunakannya. Jadi ini juga bisa di-drag ya, diposisikan di tempat yang enak, yang nyaman, sesuai dengan desainnya teman-teman. Ini word cloud-nya, sebelah kanan ada setting, maximum allowed submission, ini bisa teman-teman atur apakah nanti peserta bisa mengisi 1, 2, 3, sampai up to 5 ya. Jadi kalau misalkan saya pilih 3, berarti nanti peserta dapat mengumpulkan atau dapat memasukkan kata-katanya sebanyak 3 kali. Kemudian ada play option di sini, start activity with slide, artinya waktu nanti teman-teman slideshow, begitu slideshow-nya sampai di pada slide ini yang ada interaktif slide-nya, dia akan langsung aktif. Nah, kalau teman-teman mau membacakan soalnya terlebih dahulu atau menerangkan terlebih dahulu, teman-teman tidak perlu mencentang. Tapi andai kata teman-teman memang mau mengaktifkannya langsung pada saat slide itu tampil, berarti teman-teman tinggal centang di sini, gitu ya. Kemudian minimize activity window after activity start, artinya kan nanti waktu activity-nya dimulai, biasanya layarnya itu langsung live respond. Nah, apakah teman-teman mau langsung menampakkan live respond atau tidak, maksudnya live responnya mau ditampilkan di terakhir pada saat semua jawaban sudah terkumpul ya. Sekali lagi tergantung dari preferensi dan juga tujuan penggunaannya teman-teman sendiri. Misalkan menggunakannya untuk quiz, tentu saja sebaiknya live responnya tidak tampak. Jadi anak-anak yang lain tidak bisa langsung melihat jawaban rekan-rekannya. Begitu ya, ini untuk yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah setting waktu, auto close submission after berapa lama. Ini kalau kita centang, teman-teman bisa atur ya, mau aktivitasnya selesai dalam waktu berapa lama, misalkan 30 detik. Ini juga bisa diubah sampai ke menit ya, jadi bisa sampai lama banget juga bisa. Silakan diatur aja waktunya di sebelah kanan. Ini ya, kalau udah dicentang, udah ada tulisan waktunya, berarti sudah selesai. Itu aja settingnya. Ya, semudah ini ya teman-teman ya, tinggal klik aja dan udah masuk nih, dan dia udah berubah menjadi slide interaktif. Kalau saya mau menggunakan model multiple choice gitu ya, seperti ini ya, saya juga tinggal tuliskan aja pertanyaannya dan juga multiple choices-nya gitu, opsi-opsinya apa saja. Kemudian saya tinggal pilih dari sebelah atas ini multiple choice, atau juga bisa di sebelah kanan kalau window-nya udah terbuka, teman-teman juga bisa klik multiple choice. Nah, ini juga ada pilihan ya, sekali lagi number of choices-nya ada berapa, 2 sampai 8. Nah, kemudian apakah teman-teman mengizinkan ini bisa memilih lebih daripada satu, begitu ya. Kalau dia bisa memilih 2 jawaban benar atau 3 jawaban benar, maka diklik di sini, gitu ya, di sini kliknya. Kalau misalkan ini diklik, berapa nih jawaban benarnya? Nah, jawaban benarnya yang mana? Nah, kunci jawabannya teman-teman bisa masukkan di sini, gitu ya. Jadi misalkan pada soal saya, siapa nama Presiden Indonesia yang pertama, opsinya ada 4, saya pilih 4 di sini. Kemudian karena jawaban yang benar hanya 1, yang ini saya uncheck ya, allow selecting multiple choice-nya. Kemudian jawaban benar ada di C, berarti saya tinggal klik di sini, ini ya, has correct answer, kemudian C. Gitu, gampang ya teman-teman sekalian. Lalu teman-teman kalau lihat ada di sebelah kanan ini ada juga quiz mode. Quiz mode ini kalau kita aktifkan, maka dia akan ada bintang gitu ya. Jadi ada gamification-nya juga nih teman-teman. Buat anak-anak yang menjawab, kita juga bisa kasih bintang. Kalau soalnya mudah, mungkin ini nilainya 1 bintang. Kalau soalnya susah, ini nilainya 3 bintang. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian sama seperti pada fitur sebelumnya, teman-teman bisa melakukan setting pada apakah start activity with slide, minimize activity window after activity start. Ini saya minimize aja karena saya nggak mau teman-temannya nanti lihat jawaban yang lainnya. Kemudian saya mau auto close dalam waktu 30 detik. Nah, berarti udah selesai nih settingnya. Ini cara menggunakan multiple choice. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipe jawaban short answer gitu ya, tipe jawaban short answer. Kalau sekali dipilih ya, bisa dari atas atau bisa dari kanan. Kemudian tinggal diatur settingnya. Nah, kalau kita cek hide participant names, maka nanti pada saat menjawab, itu nggak kelihatan siapa yang memberikan jawaban, tidak akan kelihatan pada saat kita melakukan view.
Tapi teman-teman tetap bisa melakukan pengecekan. Nanti pada saat dibuka jawabannya tetap bisa dilihat ya namanya kalau kita memang mau melihat. Tapi waktu ditunjukkan live atau viewing responsesnya itu kalau kita cek ini maka nggak kelihatan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman memiliki soal-soal yang menanyakan pendapat mereka atau menanyakan kesan pesan dan memang teman-teman tidak ingin memperlihatkan nama anak-anak itu ke kelas yang lain, ke anggota kelas maksudnya, maka yang bagian ini tinggal dicek aja. Kemudian ini sama seperti slide saya sebelumnya, tinggal diatur pengaturan waktunya mau berapa detik atau berapa menit gitu. Itu cara menggunakan short answer. Kemudian kita juga bisa nih menggunakan tipe slide drawing. Jadi kita bisa juga melakukan slide drawing. Nah, kalau kita klik slide drawing, nanti ini pada saat anak-anak membuka slide ini dan kita mengaktifkan slide drawing, mereka bisa menggambar nih pada slide-nya. Ini contohnya saya menggunakan mencocokkan gambar ya dengan gambar dengan pernyataan. Sebentar, saya tampilkan dulu gambarnya. Nah, kalau sudah ada gambarnya, seperti ini teman-teman. Tadi kita mau menggunakan fitur slide drawing ya. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal teman-teman klik saja dari salah satu tab yang ada di Ingno ClassPoint, atau juga tadi di sebelah kanan ada pilihannya. Dan kemudian untuk settingnya sama, seperti fitur-fitur sebelumnya. Apakah teman-teman mau menampakkan atau menyembunyikan nama, kemudian tinggal diatur aja opsinya seperti fitur-fitur sebelumnya. Begini ya teman-teman. Nanti pada saat kita mengaktifkan, anak-anak bisa melakukan atau bisa menggambar nih pada slide-nya. Seru ya? Kemudian fitur selanjutnya kita akan coba image upload. Nah, jadi anak-anak pada saat nanti mengerjakan ini, mereka bisa mengupload entah dari kamera atau bisa juga dari Google Search. Ya, jadi kalau misalkan nih saya minta mereka mengunggah gambar kota tempat tinggal. Nanti mereka juga pada saat kita mengaktifkan slide ini, menggunakan fitur image upload ini ya teman-teman, mereka bisa mengupload gambar. Tinggal dipilih ya image upload dari sisi atas ini atau sebelah kanan. Kemudian tinggal yang kanan ini nih pengaturannya. Untuk image upload ada satu tambahan ya teman-teman. Apakah teman-teman require caption atau enggak? Nah, jadi caption ini keterangannya ya. Nah, paling aman sih sebenarnya kita aktifkan. Jadi misalkan anak-anak nanti kita minta untuk menjelaskan gambar yang dia upload, mereka ada space untuk menulis captionnya. Kemudian hide atau unhide participants name. Dan sama seperti yang sebelumnya, pengaturan waktu. Gitu aja. Oke, semudah itu ya menggunakan berbagai fitur yang ada di ClassPoint untuk membuatnya menjadi interaktif. Dan kita juga ada opsi lain nih, fitur yang lain, yaitu fitur fill in the blanks. Nah, ini kenapa saya kasih 2? Karena fill in the blanks di ClassPoint ini teman-teman bisa atur ada berapa jawaban benar, ada berapa blanks ya, makanya fill in the blanks. Sekali lagi kita tinggal klik aja, bisa dari atas ataupun bisa dari sebelah kanan. Kemudian pada saat kita klik, ini settingnya keluar ya. Jadi ada berapa blank? 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi bisa sampai up to 5, teman-teman. Karena soal saya ini ada 2 blank, ya, maka saya pilih 2. Nah, kemudian ada jawaban benar atau enggak? Kalau ada, kita klik. Nah, kemudian apa jawabannya? Gitu. Kalau misalkan tidak ada, ya kita nggak klik. Tapi ingat ya, kalau teman-teman pilih ini, artinya itu harus benar-benar persis jawabannya dengan apa yang kita ketik gitu ya. Jadi kalau dia beda dikit aja akan terhitung salah gitu. Nah, untuk pengaturan lainnya sama, apakah mau ditampakkan atau disembunyikan namanya, kemudian berapa waktu yang diberikan. Oke, sesimpel itu nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih ya, mau ada 2 blank, 3 blank, atau sampai 5 blank. Fitur selanjutnya yang nggak kalah serunya adalah untuk mengupload suara. Ya, mengupload suara, teman-teman bisa pilih audio record di sebelah kanan ini atau di atas. Ya, kalau kita klik akan keluar nih audio record. Kemudian pengaturannya akan sama seperti fitur sebelumnya. Saya langsung aja ya, karena kita udah penjelasan fitur-fitur ini tadi. Udah begini aja nih teman-teman sekalian. Jadi nanti mereka bisa mengupload suara mereka ya. Tentu saja mereka harus mengaktifkan terlebih dahulu mikrofon di laptop ataupun di handphone mereka. Yang terakhir, ini juga bukan hanya mengupload suara, menggunakan ClassPoint ini juga bisa mengupload video, teman-teman. Nah, ini ya, ininya
fiturnya. Tapi teman-teman juga perlu ingat, kalau menggunakan fitur audio upload ataupun video upload, maka akan membutuhkan waktu lebih lama. Karena mereka akan mengunggah video tersebut ya secara online ke cloud. Jadi biasanya kalau jumlah pesertanya cukup banyak, itu akan sedikit memakan waktu, kurang lebih seperti itu ya. Pengaturannya sama, perlu caption atau enggak, namanya perlu disembunyikan atau enggak, kemudian berapa lama. Ini pastinya kalau video agak lama ya teman-teman ya, karena video tuh. Kalau multiple choice pastinya cepat gitu. Jadi silakan teman-teman sesuaikan waktunya dengan keperluan. Nah, gitu aja sih sebenarnya menggunakan fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Tinggal sekarang kita lihat ya bagaimana versi peserta dan juga bagaimana waktu kita aktifkan nanti pada saat presentasi. Oke, langsung aja kita presentasikan. Oke, langsung saja kita akan coba bagaimana menggunakan ClassPoint ini, PowerPoint yang telah digunakan bersama dengan ClassPoint ya. Kalau teman-teman slideshow, maka akan otomatis keluar tambahan dua hal ini nih. Yang pertama adalah toolbar di bawah. Ya, ini nggak akan saya banyak explore di video tutorial kali ini, tapi mungkin akan di video tutorial berikutnya. Kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan class code. Nah, ini kalau kita klik, maka akan terbuka window yang baru. Ini adalah cara bagaimana anak-anak bisa sign in ya, teman-teman. Bisa minta mereka untuk visit classpoint.app dan memasukkan kode 72394. Atau kalau teman-teman klik di sini, juga bisa keluar QR code-nya dan bisa minta anak-anak ataupun peserta menggunakan gadget mereka dan melakukan scanning. Nah, ini saya akan join ya melalui classpoint.app, kemudian masukkan kodenya ya, kodenya 72394. Nah, kemudian nanti ini anak-anak akan diminta memasukkan nama dan juga memasukkan foto profil kalau memang mau memasukkan foto profil. Kemudian tampilan di anak-anak kan tampak seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi mengikuti seperti apa yang kita tampilkan di PowerPoint kita. Oke, siap. Kita akan coba sekarang fitur-fitur pertanyaan interaktif dari ClassPoint. Kita akan coba fitur yang pertama, yaitu word cloud. Nah, masih ingat ya teman-teman, kalau di settingan saya sebelumnya, saya tidak mengaktifkan bahwa aktivitasnya langsung dimulai. Jadi cara memulai aktivitasnya adalah dengan mengklik lambang ini. Jadi setelah saya klik seperti ini, nah ini akan dimulai ya di layarnya anak-anak, akan keluar tulisan, respond to my question with a word or phrase, you can submit up to 3. Karena tadi saya memang ngaturnya 3 ya. Jawabannya bisa sampai 3. Nah, ini kalau saya ketik, nah, ini bisa sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali, dia udah ini ya, nggak keluar lagi. Nah, di layarnya pun langsung tampak, karena tadi memang saya settingannya bisa langsung kelihatan ya, jawabannya anak-anak itu apa saja. Nah, teman-teman bisa langsung close, atau dia akan otomatis close apabila telah mencapai batas waktu yang ditentukan. Nih, langsung kelihatan di layar ya, teman-teman ya, word cloud-nya. Dan teman-teman juga bisa nih menggunakan gamifikasi dengan cara memberikan star kepada yang sudah menjawab. Di layarnya anak-anak pun akan tampak ya, ada bintang-bintangnya gitu. Jadi bikin seru deh ini aktivitasnya. Nah, yang nggak kalah keren lagi, teman-teman juga bisa insert as slide. Jadi jawaban-jawaban mereka ini bisa teman-teman simpan dan review kembali. Kemudian kalau kita pilih highlight top answer, ini karena semua jawabannya cuma satu-satu ya. Kalau ada ini kita klik, itu dia akan meng-highlight yang kata-katanya sama. Jadi yang paling banyak gitu, yang paling banyak menjawab kata yang sama, phrases yang paling sering keluar gitu. Nah, itu kerennya. Kita tinggal tutup aja. Oke. Nah, ini tandanya kita udah selesai dengan aktivitas yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih, teman-teman ya. Multiple choice, caranya sama. Karena tadi saya memilihnya mengaktifkan aktivitas dengan cara menekan, maka saya harus tekan terlebih dahulu. Nah, ini langsung tampak ya di layarnya anak-anak juga kita bisa memilih mana jawaban yang benar. Karena saya pilih hanya satu jawaban benar, maka anak-anak hanya dapat memilih satu. Nih, kalau udah menjawab akan tampak di sini. Live responnya nggak langsung kelihatan, karena tadi memang saya setting, kalau teman-teman ingat pada saat pembuatannya, saya memang mencentang pilihan bahwa nggak langsung kelihatan gitu ya jawabannya mereka. Gitu. Ini cara melihatkannya tinggal diklik aja di sana, langsung kelihatan. Jadi kalau misalkan pesertanya banyak, sekali lagi teman-teman bisa lihat jumlahnya
setiap jawaban tuh berapa orang yang menjawab dan berapa persen. Itu ya. Nih, keren banget ya. Bisa lihat quiz summary-nya, juga bisa di-insert as slide juga. Kalau show correct answer, artinya langsung kelihatan centang ini ya, menunjukkan bahwa jawabannya benar, yang bagian C. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan coba fitur short answer. Gimana penampilannya? Kalau kita klik, begini nih penampilannya di anak-anak ya. Kelihatan langsung tap your short answer and submit. Nah, anak-anak bisa ketik jawaban mereka, kemudian di-submit. Nah, karena saya memilih tidak menunjukkan nama anak-anak, maka keluarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa kasih star untuk jawaban yang Anda suka atau yang benar gitu. Ini juga bisa di-insert as slide, artinya kalau kita mau pakai nih jawaban salah satu anak-anak untuk kita simpan atau jadikan slide presentasi, teman-teman bisa pilih di sini gitu. Kalau yang ini itu langsung ke jawaban keseluruhan. Jadi kalau ada 5 atau 6 jawaban, teman-teman pilih ini, maka 5 atau 6 jawaban itu langsung masuk. Tapi kalau yang di sebelah sini, berarti hanya jawaban ini saja yang masuk menjadi slide gitu. Oke ya, itu tentang short answer. Nah, yang selanjutnya nih kita coba slide drawing. Nah, ini juga keren banget ya, bisa menggambar. Nah, kita coba aktifkan slide drawing-nya. Nah, di layarnya anak-anak akan tampak seperti ini. Klik open slide. Nah, tampak layarnya ya, teman-teman ya. Nah, ini anak-anak bisa langsung menggambar nih, bendera Indonesia. Misalnya seperti ini. Peta Indonesia, lambang negara Indonesia. Kemudian di-submit. Ya, asik banget nggak sih? Langsung kelihatan jawabannya di sini. Ya, jadi keren banget ya. Itu caranya menggunakan slide drawing. Sekali lagi teman-teman bisa atur apakah mau tampak responnya, tampak namanya, dan sebagainya. Bisa dilihat dari settingan pada saat membuat. Nah, ini kita udah mencoba untuk slide drawing. Nah, ini pilihannya download ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di sini, maka slide-nya anak-anak yang udah ada coretannya itu terdownload nih sebagai gambar. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau review uh, jawabannya anak-anak, mau menjadikan ini sebagai formative test, itu bisa pakai banget gitu. Seru ya. Kita coba fitur yang lainnya nih yang juga keren. Nah, fitur selanjutnya adalah image upload. Ya, teman-teman juga bisa minta anak-anak untuk upload gambar. Ya, unggah gambar kota tempat tinggalmu. Nih kalau saya klik image upload, nah, kalau image upload ada dua pilihan caranya, yaitu dengan choose image. Kalau kita klik di choose image, ini langsung terhubung dengan galerinya anak-anak ya. Sementara di search online itu bisa langsung di Google Search Bar. Jadi kalau misalkan saya masukkan di sini, search, nih ya, bisa langsung cari nih karena tadi saya aktifkan insert caption, maka harus ketik dulu nih captionnya, baru bisa disubmit. Dan kemudian tampak sekali lagi di layarnya anak-anak, langsung kelihatan ya gambar yang saya upload. Keren nggak sih teman-teman? Gitu. Jadi bisa anak-anak juga bisa ngumpulin gambar loh, seru banget ya. Dan bisa langsung terhubung dengan search dari Google Search Bar juga. Oke, itu untuk yang image upload. Sekali lagi teman-teman bisa download juga, bisa kasih start juga buat yang sudah mengumpulkan. Oke, yang selanjutnya adalah fill in the blanks. Ini saya memilih ada 2 blanks di dalam pertanyaan. Saya aktifkan saja, teman-teman. Nah, kalau lihat nih di layarnya langsung keluar ada 2 baris ya. Oke, nah ini anak-anak bisa memilih nih sekali lagi tergantung dari settingan kita. Apakah 2 blank, 3 blank, 4 blank bisa cukup banyak juga tergantung dari pertanyaan. Nah, ini keluar jawabannya seperti ini ya, live response-nya. Ini kan teman-teman bisa watch start perorangan juga. Oke, itu untuk yang blank. Untuk yang fill in the blank, bisa seperti ini pemakaiannya. Oke, kemudian nih ada juga fitur untuk selain mengupload image tadi ya, ada juga fitur untuk merekam suara nih teman-teman. Jadi gimana caranya? Gampang. Sekali lagi juga bisa menggunakan device yang terhubung ya dengan ClassPoint. Kalau saya klik di sini, nah itu di layar akan ada keluar pilihan choose audio. Kalau choose audio berarti akan langsung terhubung dengan audio galerinya anak-anak. Kalau record akan langsung record. Saya coba record ya teman-teman.
Happy birthday Indonesia, semoga makin jaya. Submit. Akan keluar di layar nih, teman-teman sekalian. Nah, saya tutup, teman-teman bisa juga langsung play dari sini. Kita coba dengerin ya. Coba. Happy birthday Indonesia, semoga makin jaya. Nah, itu dia untuk audio recordnya. Sekali lagi, teman-teman juga bisa download suaranya anak-anak. Oke, lanjut ke yang terakhir, yaitu video upload. Jadi bukan hanya suara ya, teman-teman sekalian, tapi teman-teman juga bisa upload video. Keren banget ya. Sekali kalau diklik, maka akan keluar pilihan choose video atau kamera. Kalau saya pilih kamera, maka akan tampak ya di layar. Nah, akan langsung terhubung dengan kamera handphone kita. Dan teman-teman bisa langsung record juga di situ. Jangan lupa subscribe ke channel Ruang Edukator untuk video-video tutorial lainnya. Oke, dicentang dan ini lagi proses mengupload ya. Sekali lagi kalau kita memang minta anak-anak untuk memberikan video, harus diberikan waktu yang agak panjang nih teman-teman. Karena perlu waktu untuk mengupload ke cloud-nya itu sendiri. Nah, kalau udah selesai terupload, 100% terupload, baru kita bisa mengumpulkan. Gitu. Bentar, kita tunggu. Nah, ini bisa kasih caption. Kemudian submit. Nah, ini udah keluar ya di layar. Ini captionnya apa, kemudian videonya apa, bisa tampak di sini. Teman-teman juga bisa langsung play di sini. Ya, kurang lebih begitulah teman-teman ya. Jadi, sekali lagi bisa juga video, tapi perlu memberikan waktu lebih panjang ya untuk videonya. Oke, kita tutup. Nah, jadi itu teman-teman sekalian bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di ClassPoint, terutama fitur-fitur pertanyaan interaktif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk mencoba ClassPoint. Gimana nih teman-teman? Powerful banget kan? Sekali lagi buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, mohon pertimbangkan untuk subscribe karena konten-konten kita dapat menginspirasi Anda membuat kelas makin efektif. Apabila video ini berguna, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke pendidik lainnya atau pengguna PowerPoint lainnya. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mencoba dan selamat membuat kelas makin menyenangkan.